Misalnya nih Cak, misalnya Mm-mm. saya kena kasus KDRT misalnya. Ah, Terus saya belum melaporkan ke polisi nih, langsung lapor ke Komnas HAM. Itu nggak bisa ya? kita akan terima, Heeh. tapi nanti Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan kali ini saya kembali bersama dengan Cak Hari Kurniawan atau Cak Wawa. Halo Cak, halo ya Mas Joni. gimana kabar Cak? Alhamdulillah baik. Jadi kaku ya Mas Joni ya. Beda dari podcast sebelumnya ya. Wah iya ini saya agak grogi nih teman-teman karena Cak Wawa sekarang dalam kapasitas sebagai komisioner Komnas HAM, betul ya Cak ya? Iya betul. Periode 2022 2027. 2027. Iya. Jadi ini kayaknya podcast pertama saya dengan Cak. Kedua sebetulnya ya. Kedua, kalau kemarin tuh udah terpilih tapi belum sertijab. Nah, sekarang udah sertijab, udah resmi lah ya. Official. Officially kan gitu. Udah menyandang jadi komisioner. Kalau kemarin masih separuh di NGO, separuh komisioner. Begitu. Jadi ini kebetulan Cak Wawa sedang ada di Jogja. Pas kami take video ini tanggal 2 Desember dan kebetulan sedang ada agenda Komnas HAM ya Pak? Ya, Cak, Iya, ya? iya. Ada acara apa Cak? Agenda refleksi akhir tahun DPP ya, bukan apa Dewan Pengurus Pusat Partai bukan ya, tapi apa dukungan pengaduan. Jadi kita ini, saya sebagai komisioner bidang pengaduan dan kebetulan teman-teman juga melakukan kegiatan ini jauh hari, jadi perencanaannya jauh hari sebelum saya jadi komisioner. Jadi saya ini termasuk salah satu yang diundang sebenarnya. Begitu, karena mereka sangat excited ya. Selama Komnas HAM berdiri itu divisi pengaduan itu tidak punya komisioner, tapi sekarang divisi pelayanan pengaduan udah punya komisioner dan akhirnya mereka ya antusias banget mau seperti apa sih saya ketika membawai DPP itu gitu. Divisi pengaduan. Pelayanan pengaduan. Oh, pelayanan pengaduan. Iya. Nah, Cak, ini karena podcast pertama sebagai Komnas HAM. Jadi mungkin juga teman-teman yang menjadi subscriber di channel ini pengen banyak tahu nih Cak. Saya sih sebenarnya. Jadi alasannya teman-teman ya, padahal Mas Joni sendiri ya. Padahal saya sendiri. Nah, pengen tahu sebetulnya kalau di di komisioner yang sekarang ini, periode yang sekarang ini, kan ada 9 ya anggota Komnas HAM itu. Itu kemudian menjadi apa saja Cak subkomisinya atau divisinya gitu. Ada subkomisi apa saja? Kalau subkomnya ada 2 ya. Jadi kalau susunan dari 9 orang itu ketua Ibu Adnike Nova Sigiro, kemudian wakil ketua internal Bapak Pramono Ubaid Tantowi, kemudian wakil ketua eksternal kita bisa sebut watua ya. Watua eksternal itu Bapak Abdul Haris Mendawai. Kemudian ada 2 subkomisi penegakan HAM dan pemajuan HAM. Nah, di subkomisi penegakan HAM itu ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang dukungan pelayanan pengaduan, dan kedua adalah ada 4 sebenarnya. Kedua adalah pemantauan, dan yang ketiga adalah mediasi. Nah, yang keempat adalah pengawasan. Sebenarnya ditambah lagi yang jabatan fungsional yang baru. Kemudian koordinator subkomnya kalau di divisi penegakan HAM itu Bapak Uli Parulian Siombing. Di divisi
divisi pengaduan saya sendiri ya. Kemudian divisi pemantauan dan investigasi itu Bapak Uli Parulian Siombing, divisi mediasi Bapak Prabianto, divisi divisi pengawasan Bapak Uli Parulian, jadi dia merangkap 2 jabatan. Itu berdasarkan undang-undang sebenarnya. Yang ketiga adalah jabatan fungsional, masih belum punya komisionernya, dan itu lebih banyak nanti tugas-tugasnya dengan watua internal ya, Bapak Pramono. Terus kemudian divisi pemajuan ada Mbak Anis Hidayah sebagai koordinator subkomnya. Kemudian divisi pengkajian ada Bapak Saulin P. Siagian. Terus divisi Diklu pendidikan dan penyuluhan ada Ibu Putu Elvina, Mas Joni. Jadi 9 itu sudah terbagi semuanya, Mas Joni. Jadi sekarang Betul. relatif merata ya, di hampir semua divisi itu sudah ada komisioner yang mengampu gitu ya, Cak? Iya, begitu, Mas. Kalau kemarin nggak merata, pengaduan dari awal berdiri sampai sekarang belum belum ada, ya sekarang ada kan gitu. Mantap. Ini penting ini teman-teman, karena kemudian kan kita jadi tahu ya bahwa 9 itu sebenarnya ada pembagian yang jelas begitu, di mana satu sama lain mengampu lingkup kerja yang saling melengkapi gitu ya, Cak. Iya, betul. Nah, sebenarnya ada yang banyak menitipkan pertanyaan nih, Cak. Iya. Terkait Komnas HAM terutama. Nah, kebetulan Cak Wawa kan memang mengampu divisi pelayanan pengaduan ya. Nah, dalam hal ini konteks permasalahan yang bisa diadukan, kan ini lembaga pengawasan atau lembaga yang melakukan pemantauan penegakan HAM ini kan ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada KPAI gitu ya. Kemudian untuk difabel sekarang kita juga punya KND, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, sebenarnya batasan atau ruang lingkup satu sama lain itu gimana, Cak? Kalau Komnas HAM ini kan sebenarnya sebagai koordinator LN HAM ya, Lembaga Negara Hak Asasi Manusia, yang tentu saja batasannya lebih luas daripada komisi-komisi yang lainnya. Artinya kita harus mencakup semua isu di situ. Makanya kemudian kita juga punya ada program prioritas ya Komnas HAM di periode ini. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat masa lalu, kedua pelanggaran HAM Papua, yang ketiga pemajuan HAM bagi kelompok marginal yaitu disabilitas, kemudian pekerja migran dan masyarakat adat. Dan kemudian ada satu lagi itu upaya perlindungan para pembela HAM. Begitu. Yang selanjutnya saya agak lupa ya, karena ada 6 kalau nggak salah. Iya. Yang 2 lagi nanti bisa sambil kita cari. Iya, maafkan. Begitu. Ya, dimaklumi soalnya juga podcastnya data ya, Cak. Iya. Jadi belum sempat belajar ya. Karena nyari dokumennya susah banget ini. Begitu. Baik. Nah, dari keempat itu terutama yang kemudian menjadi sangat relevan kan terkait dengan pelanggaran HAM untuk masyarakat marginal ya, di mana penyandang disabilitas atau difabel itu ada di situ ya, Cak. Nah, kalau kemudian konteks yang lebih spesifik lagi, kalau ini jadi pertanyaan banyak teman-teman juga, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang bisa diadukan ke Komnas HAM itu sebenarnya ada batasannya nggak, Cak? Ya, ada batasannya. Yang dimaksud pelanggaran HAM itu kan berarti
apa namanya ada keterlibatan negara di sana ya, baik by omission atau pengabaian ataupun by commission karena perintah kan begitu. Artinya tidak semua kemudian misalnya perkara perceraian dilaporkan ke Komnas HAM itu lucu ya, tapi kalau ada KDRT-nya misalnya itu masih bisa dilaporkan dan kita bisa kerjasama dengan Komnas Perempuan. Tapi itu juga kalau misalnya setelah KDRT-nya dilaporkan polisi gitu kan, nah itu bisa dilaporkan ke Komnas HAM untuk mengawasi kerja-kerja kepolisian. Dan catatan kami hari ini polisi menjadi pihak yang sering teradu, Mas Joni. Jadi ada sekitar 1.693 aduan pada polisi begitu yang ada di Komnas HAM. Sebentar. Ini kan syaratnya berarti ada dua tadi ya, dilakukan oleh negara atau ada keterlibatan negara, itu satu. Kemudian yang kedua tadi by omission atau by commission gitu ya, pengabaian atau atas perintah. Nah jadi misalnya nih Cak, saya kena kasus KDRT misalnya. Terus saya belum melaporkan ke polisi ini, langsung lapor ke Komnas HAM, itu nggak bisa ya? Kita akan terima, tapi nanti tim analis yang akan melakukan analisa apakah ini pelanggaran HAM apa enggak, begitu. Semua laporan sebenarnya kita terima Mas Joni, nanti baru tim analisa yang akan melakukan analisa ini kalau pelanggaran HAM, terus kemudian dari situ apakah dilanjutkan ke pemantauan atau ke mediasi begitu. Nah kalau itu apa namanya dianggap bukan pelanggaran HAM ya kita akan mengatakan ini non HAM, biasanya begitu. Jadi teman-teman itu bisa melihat dari Duham online sebenarnya Mas Joni, laporannya seperti apa. Jadi sistem pengaduan di kami itu Mas Joni ini saya terangkan dengan singkat ya. Ada 6 sistem. Nanti sebenarnya mau tak tanyakan juga. Oh gitu ya. Jadi terlalu cepat ya. Ya wih, salah satunya adalah Duham online yang bisa diakses oleh teman-teman. Nah, itu bagaimana mengaksesnya? Nanti tak jelaskan setelah Mas Joni nanya. Ya. Gitu. Gitu. Enggak, ini mau memperjelas lagi yang tadi itu, Cak. Jadi tapi tak lanjutkan ya. Tadi kalau misalnya contohnya tadi ada KDRT. Kemudian sudah tak laporkan ke polisi. Misalnya. Kemudian polisi misalnya bilang, "Wah, ini bukan masuk kategori KDRT misalnya, padahal belum ada pemeriksaan yang cukup gitu ya, dan seterusnya." Nah itu kan berarti bisa masuk kategori pengabaian gitu ya? Iya, bisa masuk ke kategori pengabaian. Nah, kalau itu kasusnya berarti kan sudah ada keterlibatan polisi dalam proses itu. Iya. Nah, kalau itu berarti lebih kuat ya? Iya, lebih kuat. Okay. Nah ini teman-teman, ini penting. Jadi artinya memahami kategori pelanggaran yang kemudian sebenarnya kita sudah bisa memilah bahwa oke, ini cukup kuat untuk kemudian diadukan gitu. Nah kemudian pertanyaan lanjutannya kemudian kan tadi sudah sempat dibahas juga bahwa ada 6 cara mengadunya gitu. Nah itu gimana Cak? Nah pertama melalui Duham online tadi yang saya sebutkan, itu bisa di-download di Play Store. Duham online. Bisa di-download di Apple Store maupun di Play Store di Android. Dan itu udah kita uji coba Mas Joni, aksesibilitasnya ke teman-teman netra. Pernyataan Dendi bisa pakai dia bisa dibaca oleh talkback di HP ya, di Android dan juga di Apple begitu, iPhone. Namanya Duham online. Duham online. Tulisannya biasa ya? Iya biasa, Duham spasi online. Gitu. Bisa kok dicari di Google misalnya, di Google Play Store langsung ketemu itu dan di-download, dan di situ nanti kalau dibuka di Duham online itu ada identitas pengadu, kemudian dari alamat rumah, nama lengkap, terus kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi.
Nah, terus ada rincian pengaduannya ini mau ngapain nih, gitu kan, begitu. Nah kemudian juga di situ nanti akan ditangani oleh siapa nanti kalau misalnya di cross check nanti akan keluar kalau mereka mengadu di Duham online mereka akan terregister. Jadi mereka nanti bisa mengecek lewat Duham online itu nomor register perkaranya. Kalau seperti di pengadilan seperti itu. Jadi mereka bisa masukin nomor pengaduannya sampai sejauh mana nih ditangani analisis apa, terus udah approval atau udah disetujui nggak sama komisionernya kan begitu. Nah kelihatan nanti itu semua ya? Kelihatan itu semua dan itu akan diteruskan misalnya. Jadi mekanismenya begitu, dari Duham online nanti akan diteruskan setelah dianalisis oleh tim analisis pengaduan akan diteruskan ke pemantauan. Dari situ akan dianalisis lagi oleh pemantauan nih. Nah, atau dari pengaduan itu kita bisa memilih, maksudnya analisisnya, oh ini harus masuk mediasi nih kan gitu. Ya udah mediasi dulu kan gitu. Gitu, baru nanti ke pemantauannya kan begitu. Dari hasil mediasi kalau nggak dijalankan pemantauan yang akan memantau ini. Begitu modelnya Mas Joni. Nah kemudian dari pemantauan itu akan muncul rekomendasi Mas Joni. Begitu. Itu di Duham online itu satu ya. Kedua bisa datang langsung. Datang langsung ke Komnas HAM. Ke Komnas HAM di Jalan Latu Hari nomor 48 ya, Menteng, Jakarta Pusat, di situ kantornya. Nah, merah putih di situ ya. Itu sebelahnya itu masih agak jauh kopi merah putih itu. Tapi jadi sekarang itu ruang pengaduan Mas Joni, kalau tahu itu ruangannya futuristik, instagramable. Di sana, di sana. Kemarin teman-teman disabilitas sudah saya datangkan ketika launching itu, launching ruang pengaduan dan mereka sangat puas begitu. Walaupun mungkin masih ada harus penataan sana sini ya, termasuk guiding block buat teman-teman difabel netra. Nah ini akan kami usahakan di tahun depan lah, tahun anggaran selanjutnya, termasuk pencetakan buku panduan pengaduan secara braille. Begitu. Nah, mungkin kelewatan karena mereka merasa ini bisa kok dibaca di online kan gitu. Nah, cuman untuk teman-teman difabel netra yang datang langsung bagaimana? Nah, itu nanti yang akan dilengkapi. Itu kalau datang ke kantor langsung bisa. Kemudian yang ketiga bisa konsultasi dulu nih. Konsultasi dulu bisa melalui WA. Nah, saya agak lupa ya, 08121699 berapa gitu, pokoknya 880 lah. Begitu belakangnya. Nanti kita cari, kita taruh di deskripsi ya, Cak. Iya, nanti tak kasih tahu ke Mas Joni, tak WA kan gitu. Dari situ bisa konsultasi dulu nih. Saya punya masalah gini. Jadi kayak tadi misalnya saya lihat teman-teman seharusnya pengaduan itu harusnya rakor ya. Mereka masih tetap jawab karena HP pengaduan yang ada WA-nya dibawa dan mereka langsung hubungi pengadu. Kalau dia nelpon itu ya tidak diangkat, kalau dia WA ya dia bales, teman-teman bales dan jawab di situ apakah ini masuk pelanggaran HAM atau enggak. Minimal ada konsultasi di situ. Kalau ini masuk pelanggaran customer service yang jawab ya, Cak? Bukan customer service, teman-teman pengaduan. Pengaduan di Komnas HAM. Iya, teman analisa pengaduan yang daftar, ini menjawab. Karena Komnas HAM tidak punya customer service kan. Karena bukan lembaga bisnis gitu kan. Tak kira nanti selamat datang di layanan aduan Komnas HAM. Enggak Mas, jadi ya memang kayak begitu. Kayak tadi pagi saya lihat langsung teman-teman jawab, ibu gini, masalahnya kayak gini, ini masuk pelanggaran HAM misalnya, ada dugaan pelanggaran HAM, tapi ibu harus melengkapi, ada dokumen dan sebagainya yang harus dilengkapi di situ. Jadi langsung diinformasikan apa yang harus ditindaklanjuti. Termasuk kronologis dan sebagainya begitu. Nah itu tersistem Mas secara elektronik begitu. Jadi ketika masuk di WA nanti mereka langsung membuatkan nomor aduan untuk masuk di Duham online gitu loh. Jadi si pengadu ini walaupun lewat WA nanti bisa akan dibalasi oleh teman-teman via WA juga ke WA-nya si pengadu. Nah, dengan diberikan nomor register di situ, Mas. Begitu. Jadi itu terus bisa nelpon langsung melalui nomor telepon Komnas HAM, extensionnya saya lupa juga, nomor teleponnya juga lupa. Tapi mending sekarang kan orang pakai WA ya, bisa kayak gitu. Lebih mudah, lebih cepat ya, murah.
yang penting. Bisa lewat email, Mas. Email Pengaduan misalnya. Email pengaduan itu emailnya pengaduan@komnasham.go.id. Di CC ke email saya, Mas. Jadi saya udah punya email official nih. Kemarin-kemarin belum punya kan, email masih gratisan, sekarang official gitu kan. Kayak Siti ora apa-apa tuh kan ini. Wajib gitu. Wajib ya. Jadi beberapa temen udah kadang kalau pengadu ngirim itu ke pengaduan, saya langsung bilang, saya bales ini CC dulu ke email saya kan begitu, karena saya juga akan bisa nge-track di situ. Nah itu bisa melalui email official saya di Komnas HAM hari.kurniawan@komnasham.go.id. Itu berarti ada Duham online tadi, kemudian ada melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui email, datang langsung. Nah, satu lagi apa? Pengaduan proaktif. Pengaduan proaktif itu kayak misalnya posisi Komnas HAM lagi, saya misalnya nih lagi ada di Jogja ini kan. Kayak sekarang ini. Kita ketemu gitu. Kayak kemarin misalnya ketemu dengan teman-teman dari PKBH UGM, SMI yang itu mengawal korban salah tangkap kelitih. Langsung mengadu itu datang, ya kita siapin di sini walaupun ini hotel ya kita carikan ruangan agar mereka merasa nyaman begitu. Jadi tidak harus datang ke kantor Komnas HAM. Atau kalau ada perwakilan daerah, Mas, itu bisa melalui perwakilan daerah sebenarnya. Karena ada 5 cabang ya perwakilan daerah, ada Aceh, ada Palu, ada Papua, ada Maluku kalau nggak salah itu sih, dan Sumatera Barat. Itu, Mas. Jadi sebetulnya banyak kanal aduan yang kalau kita ketahui semuanya sebenarnya saling melengkapi gitu ya, Cak. Saling melengkapi. Untuk lebih merespon teman-teman pengadu begitu. Iya, walaupun kemudian misalnya ditangani perwakilan daerah, kita kan tetap mengawasi, Mas. Karena kita kalau di komisioner kita punya namanya SPH. Iya, sistem pengaduan HAM, dan itu kita bisa tracking dimanapun. Bahkan saya sambil tiduran gitu, di mana itu bisa tracking. Ini ada pengaduan kayak gini, kita klik, tinggal sampai sejauh mana prosesnya, udah ada analisis. Misalnya analisisnya kurang, akan kita tambahi analisisnya begitu loh. Nah itu nanti kita lempar ke, kalau ini butuh di pemantauan ya pemantauan. Nah dan di situ juga kalau di SPH itu sistem pengaduan HAM itu kita bisa bilang di situ ada petunjuknya ini urgent apa enggak gitu. Nah di situ kita tinggal ngomong kalau ini urgent ya udah berarti kita harus turun lapangan. Urgent dan tidaknya kan tergantung dari situasi mendesak. Misalnya kalau penggusuran itu kan, nah itu urgent. Nah, itu kategori urgent kan begitu, karena masyarakat terganggu ruang hidupnya dan sebagainya sehingga dia tidak menikmati hak atas ruang hidup kan begitu, Mas. Itu yang kita lakukan. Nah kayak beberapa contoh, misalnya ada rencana kita turun ke daerah yang beberapa kasus kemarin kita anggap urgent gitu, Mas. Itu dimasukkan dalam kategori urgent itu kalau apa saja, Pak? Cak, kriterianya. Urgent ya namanya urgent. Gitu kan? Namanya urgent ya mendesak loh, Mas. Wah, ora biasa blas iki, kok biasanya ora mengalir. Biasanya gergeran ya. Iya, saiki dadi serius sih piye? Enggak, Cak. Ini kan memang menurut produser saya itu sekarang ini memang diusahakan edukatif gitu. Oh begitu. Nanti edisi gergerannya yang berikutnya gitu ya, Pak produser. Betul. Soalnya kesempatan pertama setelah sertijab gitu loh.
Iya, iya, iya. Harus dimanfaatkan Jadi yang kalau edukatif mungkin. menentukan urgent dan tidaknya itu kan kita berunding nih, Heeh. komisioner ini berunding, maksudnya yang ada di visi penegakan awalnya. Nah, divisi penegakan bilang urgent, berarti harus ada tindakan urgent, kita pun harus turun itu juga hanya mengumpulkan fakta-fakta sebagai alat analisa. Nanti kalau emang ini terus ke pemajuan ya terus ke pemantauan ya, nanti hasil fakta-fakta itu akan dianalisis oleh kawan-kawan pemantauan, tapi di situ ada keterlibatan teman-teman pengaduan begitu ya, untuk mencari faktanya selain teman-teman pemantauan dan komisionernya kan begitu. Nah, kalau itu ada potensi dilakukan mediasi akan ikut terlibat di situ. Artinya secara mekanisme memang urgent tidaknya itu akan dirapatkan di tingkat komisioner gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau dari sisi kriterianya, Cak, di pertimbangan-pertimbangan apa untuk memutuskan bahwa ini urgent atau tidak? Jadi gini, pertanyaanku ini sebenarnya gini. Kadang-kadang kan namanya pengadu itu semua pengaduan tuh pengennya dikatakan urgent gitu loh. Iya ya. Tapi kan ada yang paling urgent, misalnya ada tindakan kekerasan oleh aparat misalnya. Nah, itu urgent. Kalau kita tidak segera bertindak, maka akan terjadi kekerasan di situ. Ada 2 kasus yang kemarin saya harus berkirim surat ke wali kota, gubernur, bahkan Kapoldanya, karena urgent itu gitu. Oh, jadi salah satu pertimbangannya misalnya kalau terjadi kekerasan oleh aparat. Sama tadi yang sempat disinggung juga kalau kemudian dampaknya iya, kemudian meluas. Oke. Iko. Nah, ini jadi penting karena kan namanya pelapor atau pengadu pasti pengennya laporan gue itu urgent kok nggak ditanggapi serius misalnya, padahal ya sedang berproses. Karena memang proses analisa itu nggak 1-2 hari kan, Mas. Ya, karena kita harus menyangkutkan dengan undang-undang HAM sendiri 1999, kemudian undang-undang 26 tahun 2002 itu kan, untuk memastikan bahwa ada kemungkinan bisa masuk ke peradilan HAM, kemudian ada undang-undang dasar pasal 28 misalnya kayak gitu, terus dan undang-undang yang lain misalnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang disabilitas kalau itu kasusnya disabilitas. Jadi nggak semudah itu karena ya analisanya harus komprehensif gitu loh. Nah, kemudian kita membuka peluang di sini, Mas, dengan LN HAM yang lainnya, lembaga negara HAM yang lainnya, untuk bekerja sama dalam penanganan kasus ini gitu. Misalnya di isu perempuan, selain nanti yang terjun adalah komisioner perempuan ya di Komnas HAM, kita bisa menggandeng Komnas Perempuan nih, gitu. Dalam hal misalnya investigasinya, kalau Komnas HAM sudah melakukan investigasi, maka Komnas Perempuan akan membantu analisanya, begitu. Dan tindakan-tindakan pemantauannya seperti apa. Jadi nggak bekerja sendiri-sendiri. Nggak bekerja sendiri-sendiri, begitu. Begitu pula untuk konteks difabel nantinya. Iya, kalau untuk konteks difabel ya bisa saja kita kerjasama dengan KND kan begitu. Ini mekanisme yang memang sudah diatur, sudah berjalan atau sedang digagas nih, Cak? Kalau dengan Komnas Perempuan udah berjalan. Udah ada MOU segala macam di situ. Kalau dengan LN-HAM lainnya kita masih menjajaki kerjasama. Cuman udah mulai LPSK tahun kemarin udah mulai bekerja sama dengan kita. Jadi kalau butuh perlindungan saksi dan korban, kita nelpon ke LPSK, nanti mereka yang menyiapkan segala macam untuk pelindungan saksi dan korbannya, itu termasuk rumah aman begitu, Mas. Berarti ini menegaskan aja, Cak. Berarti misalnya ada teman-teman difabel yang merasa haknya terlanggar. Tadi itu memenuhi syarat by omission, by commission gitu. Itu lapornya harus ke KND karena difabel atau bisa ke Komnas HAM?
Bisa ke Komnas HAM, Komnas HAM. tidak harus ke KND. Ya. Kalau ini terkait dengan ASN begitu, ya bisa ngajak komisi ASN begitu. Oh, oke. Ya, artinya karena sebetulnya ada banyak LN-HAM gitu ya, Lembaga Nasional HAM, teman-teman bisa melihat mana yang lebih prioritas gitu ya. Tapi yang lebih sesuai maksudnya, misalnya kalau terkait dengan ASN berarti komisi ASN gitu ya. Tapi secara prinsip sebetulnya ke Komnas HAM pun nanti juga akan dianalisa dan kemudian akan dikomunikasikan dengan komisi-komisi yang ada gitu, yang lain gitu ya. Iya, gitu. Jadi semoga teman-teman tidak bingung dan menjadi lebih jelas ini soal pengaduan ini, karena penting loh ini, Cak. Artinya ada keraguan gitu. Selama ini ada keraguan. Aku nek ngadui kemana, kemudian prosesnya seperti apa gitu. Kalau ini kan sudah lebih terbayang ya. Ada alurnya, ada prosesnya yang semua juga bisa dicek gitu ya. Iya. Akuntabel lah kalau bahasa kita kan. Iya. Jadi kasus misalnya saya mengadukan dengan aplikasi tadi itu saya bisa tahu ya, Cak, ini posisinya sedang di tahap apa? Iya, bisa tahu. Bisa tahu bahkan sampai ke analisa aduannya juga yang nanti berbentuk PDF begitu. Mas. Nah, ini, Cak, pertanyaan lain. Ini terkait dengan kadang kan kita sering mendengar pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan. Itu sebenarnya kategori yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan itu gimana mendefinisikannya atau ciri-cirinya? Kata kuncinya itu di dua, meluas dan sistematis. Begitu. Kalau meluas ada pelanggaran itu diadukan pelanggaran HAM itu meluas dalam artian tidak hanya di satu titik, di beberapa titik. Nah, itu bisa menjadi dugaan pelanggaran HAM berat, gitu kan? Termasuk kemudian ada tindakan sistematis di situ, ada perencanaan, kemudian ada keterlibatan aparat secara masif. Nah, itu bisa masuk ke pelanggaran HAM berat, Mas. Tapi dua-duanya harus terpenuhi, gitu loh. Bukan salah satu. Kalau yang terpenuhi hanya salah satu, misalnya hanya extrajudicial killing ataupun excessive abuse of power, ini bahasanya agak aneh ya. Extrajudicial killing itu pembunuhan luar biasa lah kan begitu kan. Kemudian excessive abuse of power itu penggunaan kekuatan aparat yang terlalu berlebihan lah, gampangannya seperti itu. Nah, itu bisa asal itu tadi dua itu terpenuhi. Gitu. Tapi kan di RUU KUHP saat ini bahas RUU KUHP juga gitu kan. Ini kan ini tanggung jawab. Jadi topik berikutnya ini nanti ya. Seru banget bahas itu. Tanggung jawab komando itu mau dihilangkan begitu loh. Sehingga nanti yang akan terkena itu adalah perwira-perwiranya. Ini yang lagi jadi kajian lebih lanjut di Komnas HAM nanti. Itu. Kita lagi mengkaji ya. Jadi jangan ditanya itu dulu karena kajiannya belum keluar. Iya. Oh gitu. Itu nanti episode berikutnya ya. Iya. Oke. Jadi dua syarat itu ya. Dua syarat itu memang muncul dalam analisa secara kuat, maka dia akan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Nah, ini teman-teman, ini penting ini. Sebenarnya saya banyak pertanyaan, Cak, tapi kayaknya satu lagi nih. Apa? Nah, yang sering jadi diskusi juga adalah sebenarnya apa sih kaitan atau relasi yang bisa dibangun antara organisasi masyarakat sipil atau dalam konteks misalnya yang lebih sempit adalah organisasi penyandang disabilitas atau organisasi difabel ini dengan lembaga-lembaga monitoring HAM seperti Komnas HAM. Nah, kira-kira apakah
DPO ini punya peran. Kemudian kalaupun punya, kemudian bagaimana sebaiknya mengambil posisi atau turut mendukung apa monitoring HAM ini yang dilakukan oleh Lembaga Nasional HAM. Peluangnya sangat besar ya. Contoh konkret misalnya kemarin KPA. KPA meminta audiensi dengan kita karena beberapa kali KPA itu konsorsium pembaruan agraria. Beberapa kali melaporkan kejadian-kejadian dugaan pelanggaran HAM terkait agraria ya, bidang agraria. Nah, mereka datang untuk melakukan audiensi. Intinya mereka ingin Komnas HAM dan KPA membangun mekanisme bersama terkait pemantauan kasus agraria, baik itu dalam konteks pengkajian maupun pemantauannya harus dilakukan bersama seperti itu. Jadi masih ada peluang seperti itu, Mas Joni gitu. Tinggal nanti ya MOU yang dibuat di antara KPA dengan Komnas HAM misalnya. Artinya sebenarnya DPO pun bisa gitu loh untuk terlibat di situ. Organisasi penyandang disabilitas ya bisa gitu. Terutama untuk pemantauan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Begitu. Nah, dalam hal ini kan kita sudah punya formasi ya, forum masyarakat pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas yang memang mandatnya adalah mendorong proses-proses pemantauan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, ini yang mungkin nanti akan jadi bahan pendiskusian, tapi perlu menjadi penegasan bahwa memang sebenarnya dalam konteks difabel, apalagi selama ini kan memang proses-proses monitoring ini belum banyak berjalan gitu ya, Cak? Iya. Nah, apa yang bisa dilakukan dari pengalaman Cak Wawa dengan teman-teman masyarakat sipil yang lain yang mungkin sudah terlebih dahulu mengupayakan proses-proses monitoring bersama ini dalam konteks difabel yang kira-kira perlu diupayakan sebenarnya? Kalau untuk konteks difabel yang pertama harus dilakukan adalah knowledge sharing ya. Karena tidak semua komisioner itu menguasai isu disabilitas begitu. Makanya perlu knowledge sharing, kemudian nanti di pengaduan sendiri akan ada upaya disability awareness ya kepada kawan-kawan, dan itu pasti nggak mungkin internal Komnas HAM misalnya saya yang ngisi kan nggak mungkin, padahal di sana ada Dendi, ada Aji, ada saya, ada kemudian kemarin yang kena stroke itu siapa ya lupa, pokoknya pegawainya aja ada 4 tuh yang disabilitas. Ada 4, ada yang di pengkajian, rata-rata di pengkajian semua sih, nggak tahu, ada yang di biro umum, ada yang di pengaduan saya belum melihat begitu. Difabelnya apa? Netra? Kebanyakan netra. Kebanyakan netra, ada yang CP, ada yang karena kena stroke lama sehingga dia jadi disabilitas begitu, Mas. Ya. Jadi mulai dari knowledge sharing, kemudian tadi mungkin membangun sistemnya untuk memastikan lebih inklusif gitu begitu. Ya. Termasuk mungkin ini Cak yang jadi gagasan teman-teman adalah juga dititipkan soal bagaimana memastikan dari ke-6 proses atau ke-6 kanal pengaduan tadi itu aksesibilitasnya, dan juga memastikan misalnya proses-proses yang memastikan akomodasi yang layak gitu. Nah, kemarin yang terjadi di Jogja ini pengalaman beberapa waktu ini belum lama, ada teman tuli yang kemudian mengalami kekerasan dan dia akan melapor ke P2 TP2A. Nah, tapi ternyata pada saat datang ke sana mereka kesulitan untuk komunikasi. Jadi teman tuli ini sudah datang ke P2 TP2A di salah satu kabupaten di sini, di Sleman saya sebutkan saja. Kemudian ada kesulitan untuk komunikasi yang sebenarnya dia akan melapor tapi kemudian tidak tersampaikan gitu, karena kesulitan komunikasi. Kemudian sempat di-share di
WA group gitu, tapi kemudian jawabannya ya dia harus melapor dulu gitu. Beberapa kawan itu menjawab seperti itulah, padahal komunikasinya nggak terhubung, kemudian dia mau melapor belum diterima gitu-gitu loh. Nah, artinya permasalahannya kan sebenarnya sederhana ya, karena komunikasinya yang belum bisa terhubung dan kemudian pesannya belum tersampaikan. Nah, dalam konteks itu mungkin yang bisa dibaca adalah kayak P2T P2A yang hanya kemudian berfokus pada prosedur formal yang si pengadu harus mengadukan dulu, harus ada laporannya dulu dan seterusnya. Tapi kalau merujuk penjelasan Cak Wawa tadi kan sebenarnya ada 6 mekanisme yang sebenarnya fleksibel ya. Ada fleksibilitas, kalau tidak bisa lewat online ya lewat WA, bisa lewat telepon langsung, ada yang proaktif kayak gitu. Nah, mungkin itu nanti bisa jadi salah satu praktek baik yang perlu ditularkan ini ke mekanisme pengaduan di lembaga-lembaga yang lain gitu. Ya, kami pasti akan menularkan ya ke lembaga-lembaga yang lain karena memang ini layanan inovasi dan baru di launching Mas sebenarnya. Baru di launching seminggu yang lalu ya, hari Kamis minggu yang lalu, dan iya masih baru banget Mas, fresh. Makanya kemarin saya minta teman-teman difabel mencoba masuk ke ruang pengaduan nih, akses enggak kan gitu. Terus kemudian coba deh download, gimana nih akses enggak buat teman-teman netra gitu kan. Ternyata bisa kebaca dengan talkback gitu kan, layanannya dan sebagainya. Nah, untuk mungkin memang kalau juru bahasa isyarat belum ada di Komnas HAM karena kita bukan layanan penyedia juru bahasa isyarat kan. Cuman tahun depan itu sudah mulai dianggarkan untuk selain disability awareness akan ada pelatihan juru bahasa isyarat. Jadi teman-teman pengaduan harus bisa menguasai bahasa isyarat Mas. Begitu. Ini sebenarnya bukan karena menafikan teman-teman juru bahasa isyarat sih Mas, enggak. Tapi karena anggarannya kecil di di pengaduan, sehingga ya sementara kita maksimalkan dulu teman-teman yang ada. Jadi semuanya harus menguasai bahasa isyarat begitu. Tapi jumlah juru bahasa isyarat pun juga sedikit toh, Cak? Iya, betul. Jadi kan akan lebih baik kalau kemudian yang menangani pengaduan gitu kemudian juga bisa berkomunikasi langsung. Iya, betul. Karena nggak mungkin kita tiap ada pengaduan tiba-tiba manggil di CPI dulu, kita nggak tahu yang hadir siapa. Iya kan? Betul, karena kemarin memang saya upayakan itu ada profil assessment begitu. Makanya nanti akan ada pelatihan juga buat teman-teman di pengaduan paham tentang bagaimana mekanisme membuat profil assessment. Begitu. Ya. Artinya ini ruang terkait akomodasi yang layak juga ya. Karena kemudian kalau tahu ini kondisinya pengadu seperti ini, jadi kemudian tidak bisa untuk kemudian sepenuhnya kamu harus sediakan ABCD dan seterusnya. Tapi kalau misalnya nggak mengadu secara langsung, bisa pakai kanal resmi kan, kita akan tahu kan kondisinya disabilitasnya apa. Misalnya kayak kemarin ada laporan pengaduan dari disabilitas mental di Depok misalnya, dia korban bullying dan sebagainya. Nah, ini lagi proses untuk dianalisis sama teman-teman begitu. Bisa seperti itu. Cuman kalau di ini memang belum tergambarkan Mas di laporan di Smart Map. Jadi kita punya Smart Map. Di Smart Map itu belum tergambarkan data pilahnya ya Mas. Tapi insya Allah tahun depan sudah mulai tertata. Jadi masih diperbarui lagi. Misalnya laki-laki perempuannya berapa, kemudian kelompok marginalnya siapa aja, apakah disabilitas, masyarakat adat, atau yang lainnya kan begitu. Itu baru tahun depan Mas, karena kan proses bikin itu kan nggak mudah ya. Mereka harus merancang, merobak kembali struktur pemrogramannya kan begitu. Sementara ini sih masih bisa dinikmati ketika kita klik peta misalnya di Smart Map itu akan tahu pengadu dari Jawa Barat berapa, pengadu dari Jogja berapa, itu ada ketahuan di situ jumlahnya, dan itu real time Mas. Artinya real time ya, hari ini ada pengaduan, bahkan malam ada pengaduan, itu langsung kelihatan di situ begitu.
Itu sih inovasi kami gitu loh. Nah, semoga nanti yang terkait dengan apa namanya angka pilah yang pengadu dengan disabilitas juga akan muncul ya Cak ya. Iya. Kedepannya sudah direncanakan memang. Walaupun itu kan masih butuh approval ya dari lembaga apa BRSE ya, terkait digitalisasi pengaduan tadi gitu. Itu tapi kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha yang terbaik biar sistem pengaduan itu inklusif begitu Mas. Oke. Ini yang penting bahwa sudah ada upaya agar sistem pengaduan ini menjadi inklusif untuk semua begitu ya Cak. Iya. Oke Cak, ini kayaknya obrolannya juga udah cukup panjang dan banyak sekali informasi yang bermanfaat, tapi mungkin sebelum kita pamitan, Iya. mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk kawan-kawan subscriber. Apa ya, kalau pesan saya sih jangan ragu untuk mengadukan ke Komnas HAM, karena memang Komnas HAM punya banyak peluang-peluang yang bisa menindaklanjuti pengaduan begitu. Jangan berbagai channel tadi bisa melakukan pengaduan dimanapun, bahkan sambil tiduran tidak perlu datang ke Komnas HAM. Nah, itu bisa melalui telepon ataupun WhatsApp. Dan Komnas HAM sebagai lembaga satu-satunya di Indonesia yang memang mencakup isu hak asasi manusia di semua sektor begitu. Tidak hanya tentang isu sipil politik, tapi juga isu ekosop kita juga menangani begitu. Itu Mas. Oke. Terima kasih banyak Cak. Iya, sama-sama. Waktu dan kesempatannya. Nanti kita ngopi di kesempatan yang lain. Oke, siap. Kawan-kawan, semoga diskusi kami bermanfaat untuk kita semua dan tentu untuk pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dan kita ketemu di konten-konten berikutnya. Salam inklusi.